Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini. Dan firman Tuhan yang akan menyapa kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi topik bagi kita, kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kebahagiaan menurut kita? Apakah kebahagiaan menurut saudara? Apakah dengan memiliki sesuatu, memiliki sandang, memiliki pangan, memiliki papan, memiliki keluarga, kita sudah berbahagia? Apakah kita sudah berbahagia? Hari ini firman Tuhan berbicara bukan hanya siapa yang berbahagia, tetapi bagaimana supaya mendapat kebahagiaan dalam kehidupan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa harapan saudara menjalani hidup di dunia ini? Bukankah ingin berbahagia? Banyak orang mendambakan kebahagiaan berupa kelegaan dari penderitaan, bebas dari masalah, bebas dari persoalan, lepas dari berbagai kesulitan hidup, dan hidup bisa berkecukupan. Tapi timbul pertanyaan, apa benar semua itu mendatangkan kebahagiaan sejati dalam hidup kita? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan seseorang terkait erat pada relasinya dengan Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hidup, maka hanya dengan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan yang menjadi sumber hidup itu, seseorang bisa menikmati hidupnya ini dengan puas. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, kata firman Tuhan. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan tak mungkin bisa menikmati pergaulan dengan orang yang berdosa, apalagi ikut-ikutan dalam kehidupan dosanya. Maka ayat yang pertama tadi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ikut-ikutan cara orang berdosa hanya akan membawa seseorang semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan, semakin jauh dari kehendak Tuhan. Ayat yang pertama tadi mengungkapkan bagaimana pergaulan yang sembarangan itu dengan cepat bisa merusak kebiasaan baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat yang pertama tadi mengungkapkan bagaimana pergaulan yang sembarangan dengan cepat merusak kebiasaan baik itu. Mulai dengan mendengar bujukan atau berjalan menurut nasihat orang fasik, lalu mulai menjadi kebiasaan. Ini menjadi kebiasaan. Berdiri di jalan orang berdosa, biasa berdiri di jalan orang berdosa. Tahu-tahu sudah menjadi bagian dari kumpulan perencana kejahatan, duduk di kumpulan pencemooh, bersama-sama duduk dengan pencemooh. Dengan kata lain, mulai dengan mengikuti ajakan orang untuk berdosa, berujung pada ikut mengajak orang lain untuk berdosa. Awalnya mau mendengarkan, tapi pada akhirnya ikut
ambil bagian dalam mengajak orang lain untuk berdosa. Apa yang mungkin dituai orang yang hidup dalam keberdosaan, saudaraku? Apa yang mungkin dituai orang yang hidup di dalam keberdosaan, yang jauh dari Taurat Tuhan, yang jauh dari firman Tuhan? Tidak ada yang bernilai kekal yang bisa didatangkan untuk masa depan mereka. Ayat yang keempat tadi dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bahkan kebinasaan menjadi akhir tragis bagi mereka. Akhir daripada orang-orang yang tidak taat akan kebenaran firman Tuhan itu. Ayat 6b dikatakan, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan apa yang bisa dinikmati orang yang bergaul dengan Tuhan? Kebahagiaan apa yang bisa kita nikmati kalau kita bergaul dengan Tuhan? Kepuasan sejati karena tahu hidupnya berhasil di mata Tuhan, yaitu seperti pohon yang tumbuh subur, yang dialiri air, tumbuh subur menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat. Siapa yang disenangkan kalau bukan pemiliknya sendiri? Pasti senang. Juga kepuasan yang tidak dapat pudar karena tahu hidup yang menghasilkan buah itu adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain, bisa dinikmati orang lain karena dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup ini menjadi bermakna saat orang lain mengenal Yesus karena kehidupan kita. Lalu pertanyaan terakhir, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya hidup berbahagia? Supaya hidup berbahagia, taatlah akan perintah Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan kalau kita taat kepada firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada cara, ada sikap yang harus kita lakukan supaya kita menjadi berbahagia, supaya kita hidup dalam kebahagiaan, yaitu di dalam kebenaran. Jalan orang benar, maka dia akan hidup dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kata firman Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selamat merenungkan firman Tuhan, dan selamat menyukai Taurat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dan pastinya kita akan berbahagia. Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin.